Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa, Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di awal renungan ini saya memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Saudara dan saudari yang terkasih, pertanyaan ini diajukan oleh orang-orang Farisi untuk menjebak Yesus. Bagi orang-orang Farisi, apalagi orang-orang Roma, perceraian adalah hal yang biasa dilakukan seperti halnya dengan pernikahan. Hanya saja, mereka mengharapkan Yesus memberikan jawaban yang salah, sehingga itu dapat menjadikan alasan untuk menangkap Dia. Cerita ini sebenarnya tidak berbicara tentang perceraian, melainkan lebih banyak tentang kesetiaan, yaitu kesetiaan dan cinta Allah kepada manusia, dan Allah mengharapkan adanya relasi sebagai wujud kesetiaan dan cinta itu. Yesus tidak memberikan jawaban secara tegas apakah manusia boleh bercerai atau tidak. Walaupun tertulis dalam hukum Musa bahwa suami boleh menceraikan istrinya, namun menurut Yesus, hal itu sebenarnya tidak demikian. Kedegilan dan kekerasan hati manusialah
yang telah membuat Musa menuliskan hal ini. Yesus kemudian mengarahkan mereka kepada cara pandang yang lain, yaitu kepada relasi antara Allah dengan manusia dan bagaimana sebenarnya Allah merencanakan manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, pada mulanya Allah merencanakan manusia, pria dan wanita. Kedua-duanya menjadi satu. Dalam diri Allah, sifat-sifat kepriaan dan kewanitaan menjadi satu. Jadi, kapan Allah itu utuh? Allah menjadi utuh ketika sifat kepriaan dan kewanitaan itu ada dalam satu orang. Dalam diri manusia, pria dan wanita menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Itulah tugas yang diberikan Allah kepada kita. Maka suami dan istri adalah satu kesatuan, seperti relasi antara Allah dengan manusia tidak mungkin dipisahkan karena Allah tidak mungkin membuang kita. Demikianlah juga yang dipersatukan oleh Allah adalah tetap satu, tidak mungkin dipisahkan. Jadi, secara tidak langsung, Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin ada perceraian. Sebagaimana kesatuan Allah sebagai mempelai laki-laki dan manusia sebagai mempelai wanita, demikianlah jugalah kesatuan suami dan istri. Suami istri merupakan kesatuan yang sama dan tidak dapat dipisahkan, apalagi hanya dipisahkan dengan memberikan sehelai surat cerai. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam pernikahan, suami istri mempunyai tugas untuk berkembang menjadi satu. Hakikat pernikahan itu sendiri adalah untuk saling melengkapi antara pria dan wanita. Jangan masing-masing mempunyai hidup sendiri. Pria dan wanita adalah satu. Allah dan manusia adalah satu. Dan seperti pada diri Allah, kepriaan dan kewanitaan menjadi satu. Misteri ini besar dan manusia dengan segala kekuatannya tidak akan mampu untuk melakukannya seorang diri. Dibutuhkan kerjasama di antara mereka berdua, pria dan wanita, serta yang terpenting adalah adanya rahmat dan iman akan Allah. Dalam hidup perkawinan, kita akan bertemu dengan banyak tantangan. Cinta dalam perkawinan tidak akan pernah lepas dari salib. Namun justru salib merupakan wujud cinta Allah yang paling luhur. Yesus mengungkapkan cinta sehabis-habisnya kepada manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Demikian juga dalam hidup perkawinan. Setiap orang diharapkan dapat menyerahkan hidupnya bagi yang lain. Setiap orang juga diharapkan mengungkapkan cinta dengan saling berkorban bagi pasangan yang dikasihinya. Jadi, janganlah terlalu mudah untuk menyatakan cerai kalau ada kegagalan, kekecewaan, atau ketidakcocokan. Justru kegagalan dan kekecewaan itu harus dijadikan sarana untuk memurnikan cinta itu sendiri.
Pernikahan bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan demi kebaikan dan kebahagiaan pasangan kita. What can I do to make her happy? Pernikahan pada dasarnya membantu dan mendorong saya untuk melepaskan dan mengantungkan keegoisan saya pada salib agar pasangan saya menjadi bahagia. Pernikahan tidak pernah mengarah pada diri sendiri. Jangan pernah meninggalkan pasangan kita hanya karena dia sudah tidak dapat lagi membahagiakan kita. Itu adalah salah satu wujud bahwa kita sedang memperbudak pasangan kita. Ada hal yang lain lagi yang saya temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan atau suami istri selalu mengatakan bahwa harta yang paling berharga dalam hidupnya adalah materi, adalah kekayaan. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang keliru. Sebenarnya, harta yang paling terindah dalam kehidupan pernikahan adalah istri dan suami itu sendiri. Karena suami dan istri saling mencintai bukan karena nafsu, melainkan karena mereka saling membutuhkan untuk saling bekerja sama, saling melengkapi satu sama lain dalam mengarungi kehidupan ini. Maka seharusnya suami harus memandang istrinya sebagai saudari, sebagai ibunya, dan sebaliknya, istri harus memandang suaminya sebagai ayahnya. Jika itu dilakukan, maka kebahagiaan akan tercipta dalam kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Dalam pandangan orang Sumba, selalu melihat seorang wanita sebagai pembantu, sehingga wanita itu bekerja selama 24 jam, sedangkan pria hanya bekerja 1 jam atau 2 jam, lebih banyaknya istirahat. Sebenarnya bukan berarti kita mengambil seorang wanita bukan diperlakukan sebagai hamba, tetapi dijadikan sebagai pasangan yang selalu membantu, yang selalu menutupi kekurangan-kekurangan pria. Keindahan dan kerapian tercipta ketika suami istri saling mendukung, saling percaya, dan saling menghargai satu sama lain. Dalam pekerjaan setiap hari, kalau suami istri saling bekerja sama, misalnya istri cuci piring, berarti suami timba air. Istri memasak, berarti suami membersihkan rumah. Itu hal yang mudah kita lakukan. Jika kita lakukan dengan setia, maka kehidupan sebagai suami istri akan tercapai. Saudara dan saudari yang terkasih, perceraian adalah salah satu wujud kelemahan dan keegoisan manusia yang tidak mau memahami salib. Perceraian juga salah satu wujud dari kegagalan. Tidak ada kebahagiaan hidup tanpa perjuangan. Tidak ada pernikahan yang kekal tanpa kerelaan untuk berkorban.
Kebahagiaan harus diperjuangkan. Untuk menjadi bahagia dalam perkawinan, seseorang harus mau menjadi pelayan bagi pasangannya, bukan untuk memperbudak atau menjadi budak bagi pasangannya. Hidup perkawinan adalah hidup untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Dalam perkawinan, manusia yang satu dipanggil untuk membahagiakan, mencintai, dan menjadikan orang lain itu utuh. Di jalan Tuhan tidak mungkin ada penceraian, tidak ada pengusiran, tidak ada pelepasan. Peganglah Dia, orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sakramen pernikahan merupakan tantangan untuk membahagiakan, untuk menyerahkan diri kepada pasangan dan menjadi utuh dalam pelayanan. Saudara dan saudari, semoga renungan saya ini memberikan gambaran untuk menjalani, terlebih khususnya mereka yang sedang mengarungi bahtera rumah tangga. Jagalah sakramen pernikahan seperti kamu menjaga dirimu sendiri. Hargailah pasanganmu sehingga tercapailah apa yang kalian inginkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.